Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah sampai saat ini Allah tetapkan iman Islam, Allah tetapkan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita seringkali melihat di dalam kehidupan sehari-hari semangat kita tentang duniawi ini luar biasa dibandingkan dengan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lipat ganda pahala sudah Allah janjikan kepada kita, tetapi kenyataannya kita lihat di masyarakat kita. Kita ambil contoh ketika seorang pedagang menjual dagangannya dengan memberikan promo beli satu dapat dua, toko online ataupun offline. Pertanyaannya, yang ngantri kira-kira banyak apa sedikit, Pak? Ini beli satu dapat dua. Andai kata beli satu dapat lima, kira-kira satu kampung semuanya antri, Pak. Ini baru beli satu dapat dua. Coba kita bandingkan dengan Allah yang berikan pada kita lipat ganda dalam beramal soleh. Di luar bulan Ramadan, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Satu sholat fardu sendiri dengan sholat fardu berjamaah lipat gandanya berapa? 27. Pertanyaannya, Pak, Allah sudah berikan kita satu kali sholat berjamaah 27. Ada yang antri, Pak, berjamaah, Pak? Kira-kira masjidnya agak muat? Ini semangat kita di dalam beribadah sering kali terkalahkan dengan semangat kita di dalam masalah duniawi. Itu belum di bulan Ramadan. Coba kita lihat di dalam bulan Ramadan, lipat gandanya luar biasa lagi. Satu kali ibadah fardu yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan setara dengan 70 kali fardu di luar Ramadan. Satu kali ibadah sunnah yang kita lakukan setara dengan fardu di luar bulan Ramadan. Tradisi kita di Indonesia kebanyakan ketika sholat qiyamul Ramadan minggu pertama, kadang-kadang takmir kerepotan nyarikan tempat untuk jamaah. Tetapi di minggu kedua, coba lihat, kira-kira ada kemajuan apa ada kemunduran, Pak? Kemajuan. Ini fenomena yang terjadi. Tetapi pasar malam semakin Ramadan tanggalnya semakin naik, semakin membludak. Bahkan 10 terakhir Ramadan justru masjidnya kadang-kadang tinggal 2 baris. Malnya jalan saja gak muat, apalagi tempat parkirnya. Ini padahal 10 terakhir di bulan Ramadan, yang di dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu Allah turunkan satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar Allah sudah tegaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan.
Penjual mana Pak yang ngasih bonus yang luar biasa seperti ini? Andai kata ada pedagang yang ngasih beli 1 dapat 20 saja, kira-kira bisa bertahan Pak pedagangnya? 1 minggu mungkin sudah gulung tikar Pak, karena kebanyakan yang antri. Tetapi Allah luar biasa memberikan anugerah kepada kita. 1 kebaikan setara dengan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu, kalau 1 bulan 30 hari, 30 kali 1000 berapa Pak? Kalau kita berinfak 10.000 Pak, pas menangi malam Lailatul Qadar, berapa Pak? Yang pandai matematika? Itu keutamaan yang kita dapatkan ketika 10 malam terakhir. Para jamaah, kalau kita melihat fenomena ini, memang disinilah tabiat manusia. Allah di dalam Al-Quran menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am dzalika mataul hayat dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di dalam surat Al-Imran ini Allah tegaskan bahwa dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawati minan nisa, kesenangan kepada wanita, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta yang bertumpuk yang banyak, minadz zahabi, ada kalangan dari emas, wal fiddati, dari perak, wal khailil musawwamati, dan kendaraan pilihan, kuda pilihan. Jadi watak manusia Pak, siapapun dia pasti senang dengan harta. Jenengan senang betul Pak harta? Semua manusia punya kesenangan dengan harta. Tetapi ada yang membedakan, sama-sama senang tapi ada yang membedakan. Ketika orang beriman, maka kesenangan harta itu tidak bisa mengalahkan kesenangan dia kepada Allah. Jadi kesenangan seorang mukmin, orang yang hatinya ada keimanan, maka kesenangan harta itu terkalahkan oleh kesenangan dengan Allah. Kenapa? Karena karakter orang yang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada Rasulullah, maka Allahu wa Rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahu. Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Jadi orang itu kalau hatinya tertanam iman yang benar, iman yang betul-betul tumbuh dari hati yang terdalam, maka keimanan itu mampu mengalahkan kecintaannya kepada selain Allah. Oleh karena itu, kenapa kita saksikan di dalam kehidupan ini, ketika kita ngajak orang berjihad fisabilillah, mengajak orang mengaji Al-Quran, mengajak orang ke masjid taklim, dengan mengajak mereka untuk mancing bersama, untuk goes bersama, kira-kira yang banyak peminat yang mana Pak? Yang goes. Kenapa? Kesenangan dunia itu bisa segera dinikmati, bisa segera dirasakan. Balasan akhirat kapan diberikan Pak? Jenengan semua sholat tarawih hari ini, pahalanya kapan diberikan Pak? Kapan bisa dinikmati? Nunggu nanti di akhirat. Kalau antri sembako Pak, antri diskon, paling lama nunggu 1 jam 2 jam, dapat barangnya, bisa segera dinikmati. Tapi kalau jenengan beramal akhirat, sholat jamaah, baca Quran, bisa dirasakan Pak, pahalanya langsung bisa dinikmati?
Belum bisa. Maka karena dia tidak bisa langsung segera dinikmati, banyak orang yang lebih terpikat untuk mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Oleh karena itu, di dalam surat At-Taubah di dalam surat At-Taubah ayat ke-42 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kana aradun qaribau wa safaron qasida lattaba'uka walakin ba'udat alaihi musyuqqah. Di dalam cuplikan ayat ini Allah katakan, lau kana aradun qariba, andai kata orang beribadah, orang berjuang fisabilillah, itu keuntungannya dekat. Jarak antara bekerja dengan menerima imbalannya itu enggak lama, keuntungannya dekat. Wasafaron qasidan, dan jarak perjalanannya antara bekerja dengan menerima imbalan itu tidak lama. Lattaba'uka, pasti mereka akan mengikutimu wahai Nabi, pasti mereka akan mengikutimu wahai Rasul. Walakin ba'udat alaihi musyuqqah, akan tetapi ba'udat alaihi musyuqqah, jarak tempuhnya jauh. Kita beramal hari ini Bapak, menikmatinya nanti nunggu di akhirat. Perjalanan kita menuju akhirat itu masih lama. Kita di dunia nanti akan mengalami fase kematian dulu. Setelah kematian kita di alam barzah. Berapa lama Pak di alam barzah? Sampai nunggu datangnya hari kiamat. Sudah bisa dihitung Pak? Belum. Berarti lama apa dekat ini? Lama. Setelah itu datang hari kiamat, maka nunggu lagi. Setelah kiamat kubra, semuanya dimusnahkan oleh Allah, maka Allah istirahatkan sampai 1000 tahun baru kemudian dibangkitkan. 1000 tahun lama apa cepat Pak? Lama. Jadi surga, balasan kebaikan itu lama. Oleh karena itu kalau tidak ada iman di dalam hati Pak, jarang orang akan tergerak untuk fastabiqul khairat itu. Jarang orang akan mau berlomba mengejar kebaikan kalau tidak ada iman di dalam hati. Iman itu belum cukup kalau tidak ditumbuhkan dengan cinta. Bapak, saya mau tanya, jenengan semuanya asli Sidoarjo apa ada yang dari luar kota? Ada yang banyak dari luar kota. Seumpama jenengan ke Surabaya, lalu ada orang yang ngasih pekerjaan. Setelah dikasih pekerjaan dibelikan rumah. Kira-kira jenengan seneng nggak sama yang ngasih rumah sama yang ngasih pekerjaan itu? Senengnya luar biasa. Kira-kira yang memberi ini minta bantuan sesuatu untuk melakukan sesuatu, mau apa enggak orang ini? Mau. Kenapa? Karena dia merasakan kebaikan orang yang sudah memberikan jasa kepada dirinya. Makanya di dalam pepatah Arab, al-insan abdul ihsan, manusia itu menjadi budak kebaikan. Secara umum ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikan apa enggak? Balas. Bahkan kita cinta kepada orang yang berikan kebaikan kepada kita. Pertanyaannya, kita lahir ke dunia ini kemauan siapa Pak? Kemauan siapa kita lahir di dunia ini? Takdirnya Allah. Kita lahir ke dunia ini, orang tua hanya sebagai perantara. Yang menumbuhkan janin yang ada di dalam rahim itu siapa? Allah. Kita lahir dengan keadaan indera kita lengkap, kemudian semuanya berfungsi dengan baik. Siapa yang memberikan ini Pak? Apa orang tua kita? Tidak. Yang memberikan adalah Allah. Coba organ tubuh kita ini kalau kita hitung per anggota tubuh kita itu harganya berapa? Mata ini sudah dapat rumah Pak. Ginjal itu mungkin rumah.
mewah, Pak. Allah berikan semuanya itu kepada kita. Loh kok kita nggak mau cinta kepada Allah itu loh, Pak? Kira-kira kebangetan mboten niki. Oh, kita dikasih orang sesuatu aja bisa cinta, lalu dikasih Allah yang luar biasa kok nggak bisa cinta. Ini kan berarti kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata anugerah Allah itu luar biasa. Maka sudah selayaknya walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan bahwa orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Maka pertemuan singkat ini saya mengingatkan pada saya pribadi dan kepada para jamaah, kalau kita urusan dunia rela mengantri, rela untuk berpanas-panasan mendapatkannya, Allah berikan lipat ganda yang lebih daripada yang diberikan manusia. Kenapa kita tidak tergerak untuk merebutnya? Kenapa sholat jamaah pakai malas-malas? 1 dibanding 27. Ramadan luar biasa lagi. Kita baca Quran 1 huruf itu di luar Ramadan 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan, alif lam mim itu kalau di luar Ramadan 30 kebaikan. Kalau Ramadan luar biasa lagi. Kenapa kita kok masih malas-malesan? Kalau kita masih punya iman kepada Allah bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kebaikan apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan semangat kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas semangat ibadah kita. Mumpung Ramadan baru sepertiga kurang nih, Pak. Sepertiga aja. Sudah sepertiganya. Tinggal 2/3 lagi. Mari kita kejar Ramadan ini sehingga betul-betul Ramadan ini menjadikan kita semakin jadi orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.